Mereka menatapku dengan tatapan tidak bersahabat. Mereka, Sopokun. Hai, siapa kamu? Aku, pripun mas? Bagaimana mas? Mereka, kun iku sopo. Kok wanen amen duanduk kene. Kamu itu siapa kok beraninya ngamen di sini? Aku, sepuren mas nek ganggu. Tapi aku tak nunut ngamen dia, mohon maaf jika mengganggu. Tapi aku numpang mengamen dia. Mereka kok. Kun lek kata amen-amen duk kene. Yuk kudung bayar di sekrek umpatan. Kamu, kalau mau ngamen di sini ya bayar dulu. Aku, membayar ngopo to mas? Bayar buat apa mas? Mereka, geu opo dadak no. Kun itu guduk wong kene. Lek kata melok golek pangan yuk kudung bayar. Pakananya buat apaan? Kamu itu bukan orang sini. Kalau mau ikut cari uang ya harus bayar dulu. Nada perkataan mereka mulai meninggi. Aku sadar jika aku sedang dipalak. Melihat itu, penjual nasi keluar untuk mengusir mereka. Dia tak mau orang yang sedang makan di situ merasa terganggu. Maka keempat orang pengamen itu pergi dengan tatapan masih kepadaku. Penjual, wes mas, ojok direken arek-arek iku. Ancen senangi gaul kisruh sudah mas. Jangan dipedulikan anak dua itu. Sukanya memang bikin onar. Aku, nggih pak, matur nuwun. Kulo tak pindah panggenan mawon iya pak. Terima kasih, saya pindah tempat saja. Penjual, sampean duduk arek kene ketok. Loget koyok wong kulonan, sing ati-ati masyo. Sakaken sampean kamu kelihatannya buka orang sini. Logatnya seperti orang kulonan. Hati-hati saja mas, kasihan kamu ini. Bintang Kulon atau Barat. Jawa Tengah biasa disebut kulonan, karena posisinya di sebelah barat Jawa Timur. Aku, nggih pak, matur nuwun iya pak. Terima kasih. Aku akhirnya membayar makanku dan kemudian melanjutkan pergi. Karena tidak mau berurusan dengan para pengamen tadi. Namun, ternyata para pengamen tadi membuntutiku. Mereka menghentikanku di dalam sebuah gang sempit dan sapi. Mereka, membayar seklekat amen-amen duk kene. Bayar dulu, kalau mau ngamen di sini. Aku, sepuren mas, kok aku bayar iku bayar opo? Nek raceto aku wagah bayar maaf mas, kok aku harus bayar itu bayar papaan? Kalau nggak jelas, aku nggak mau bayar. Mereka, jancokul, cangkementok. Kamu, ngomong terus. Salah satu dari mereka, lalu berusaha merebut gitar Mas Opi. Kontan aku mempertahankannya. Aku tidak ingin gitar itu rusak. Melihat aku mempertahankan gitar dan melawan. Seorang lagi berusaha memukul wajahku. Merasa terancam. Refleks aku segera menendang kemaluan anak yang menarik gitar Mas Opi. Dia langsung jatuh terduduk sambil memegangi selangkangannya dan mengumpat-umpat. Gitar berhasil kurebut kembali dan aku menghindari pukulan anak kedua. Pukulannya hanya menembus angin dan tubuhnya limbung. Aku menyepak kaki yang anak itu gunakan untuk melangkah. Bruke. Sepakanku membuatnya jatuh tersungkur. Kedua temannya yang lain segera meletakkan alat musik mereka dan berusaha menyerangku. Satu mengepal bersiap melayangkan bogem terbaiknya. Sedangkan yang satu kulihat mengambil pecahan paving berukuran besar. Waduh, bahaya ini. Bisa-bisa aku celaka kalau sembarangan pikirku. Aku segera mengalungkan gitar Mas Opik ke pundak dan memasang kuda-kuda silat. Sebelum anak ketiga tadi menyerangku dengan pukulannya, aku mendahului maju dan menyambutnya dengan tendangan depan yang kuarahkan ke dagu. Dia membatalkan pukulannya dan melompat mundur. Temannya yang tadi memegang paving berlari sambil mengangkat pecahan paving tinggi-tinggi, berusaha menghajar kepalaku. Aku memperkuat kudaku dan membentaknya keras-keras. Bentakanku menghentikan gerakannya sesaat. Dia nampak kaget karena aku tiba-tiba berteriak. Tujuanku berteriak adalah untuk mengagetkannya. Sebab dia membawa paving dari batu yang berbahaya. Dan aku juga berniat menarik perhatian orang-orang melalui teriakan tadi. Hayo maju. Aku ora wedi. Ayo maju. Aku tidak takut. Aku kembali berteriak sekuat-kuatnya. Dan benar, beberapa warga, pengemudi ojek dan juga pedagang kaki lima nampak melihat kami dari ujung gang. Ayo ndang maju. Nek karek perampok ojol, tanggung-tanggung. Sekali lagi aku berteriak untuk mendapatkan atensi penuh dari warga. Benar saja, para warga itu segera mendatangi kami dengan berteriak-teriak. Aku yakin aku akan dibela oleh mereka karena aku tidak bersalah. Terlebih lagi para pemalak tadi bertato, bertindik, dan berwajah seram. Berbanding terbalik denganku yang berpakaian normal dan bersih dari tindik dan tato. Ini menimbulkan kesan jika aku adalah korban dan mereka pelaku.
Anak yang tadi mengangkat paving segera melemparkannya. Mereka bergegas mengambil alat musik yang tadi mereka letakkan dan kabur. Mereka sempat mengumpat dan meludah ke arahku ketika berusaha menghindari warga. Aku hanya menghindar dan menyepak langkah kaki pemalak yang berlari paling belakang. Dia limbung dan terjatuh, namun kembali berdiri sambil mengumpat kepadaku dan kabur mengejar teman-temannya. Kemudian para warga sampai ke tempatku dan menanyakan ada apa. Aku hanya menjawab jika tadi aku dipalat dan hendak dikeroyok. Karena menolak menyerahkan uang, mereka lalu memeriksaku apakah aku baik-baik saja. Aku hanya tersenyum karena memang aku tidak apa-apa. Namun ketika kulihat gitar Mas Opik, ternyata salah satu tunersnya patah. Aku tak tahu kapan patahnya, mungkin ketika terjadi tarik-menarik tadi.